Kalau Oke berbicara ya. mengenai ginomai dalam bahasa Yunani, artinya terjadi dalam keadaan di mana Yesus itu secara terus-menerus tunduk takluk kepada aturan Tuhan. Nah, gimana ini, Bung? Oke, saya jawab. Iya, Di dalam silakan. Matius 5, sabda Yesus langsung ini. Matius 5 ayat 17, dia itu katanya menggenapi. Diawali 15 dulu kalau itu Matius 5 harus dari 15 supaya tangkap poinnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau menyalakannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, terus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang melainkan untuk menggenapinya. Saya mau agak lompat sedikit ya, Bang ya. Iya. Di ayat 21 dulu, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku yang berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ada 6 kali di sini menyatakan tetapi aku lebih unggul daripada firman yang pernah kau dengar dari leluhurmu atau nenek moyangmu. Ada 6 kali nih, Bang. Di mana itu? Tetapi aku. Hah? Di mana itu dikatakan? Tetapi aku Ini lebih unggul. kan tersirat ini, Bang. Tetapi aku berkata kepadamu, dia membuat hukum itu lebih luhur. Iya, mana? Tetapi aku. Kata lebih unggulnya mana? Ini malah justru hukum Taurat yang diteguhkan oleh Yesus. Iya. Nah, terus siapa bilang kalau Yesus tidak takluk kepada hukum Taurat? Dia ini, tetapi Siapa? aku berkata kepadamu. Perasaan Ada 6 kali pernyataan dari tadi Yesus. nambah-nambah terus. Iya, penekanannya tetapi aku berkata kepadamu. Apa itu ya? Iya. Semua hukum Tuhan yang diceritakan ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ini hukum Taurat semua ini yang ditekankan oleh Yesus. Tak ada yang lain. Gini, Bang. Kalau hukum Taurat itu hukum yang dari Tuhan, ini pakai akal sehat ya. Hukum Taurat itu dari Tuhan, tak akan mungkin Yesus berani menambahkannya. Di mana Pakai akal Yesus menambahkan di mana? Bang, kalau dia katakan ada seorang bupati ngomong, peraturan di tempat ini seperti ini, datang presiden, tetapi aku yang berhak katanya. Ya di mana dikatakan Yesus itu dia yang berhak? Ini nggak bisa baca yang tersirat, Bang ya. Ada, saya baca ini tapi yang mana poinnya? Coba tunjukkan di saya yang mana. Langsung ke poinnya coba saudara. Kamu Gimana? mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dihukum. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Siapa yang berkata kepada saudara yang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalanya. Terus apa masalahnya? Di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, itu yang namanya membunuh, kalau hanya untuk mukul orang ini, berkelahi mukul, itu belum dianggap membunuh. Jadi Yesus meninggikan, meluhurkan hukum itu sesuai dengan standarnya dia, standarnya sorga. Di dalam hatimu saja kau marah terhadap saudaramu saja, itu sudah membunuh. Setiap orang yang marah, koreksi ya, setiap orang yang marah saja terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lebih luhur dibuat dia hukum itu. Kalau memang itu sudah. Dengar dulu, Bang. Di dalam Matius 5 itu sebenarnya tidak ada kata kafir di situ. Original teksnya jelas kata raka. Raka itu apa terjemahannya? Katakanlah goyim lah istilahnya orang Yahudi. Katakanlah itu goyim, karena kan yang menerjemahkan kita ini kan orang kita Muslim dulu. Oke. Baru ada 6 kali Yesus mengatakan tetapi aku.
Ayat 33 ya Bang ya, saya baca ya. Iya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku, kata Yesus, jangan sekali-sekali bersumpah. Kalau memang itu sabdanya Tuhan di masa lalu, nggak akan berani Yesus itu bisa menambahinya, Bang. Jelaslah di dalam pertemuan Musa dengan sosok yang katanya seperti nyala api, itu bukan Tuhan. Apa ya? Apa yang lebih ini ya? Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama itu, menghina orang lain adalah perbuatan bodoh. Oleh karena itulah kemudian Yesus menegaskan, jangan kau berkata bodoh kepada orang lain, jangan kau berkata kasar kepada orang lain. Tak ada yang dirubah oleh Yesus di situ. Ini Bang, semua ini 6 kali dia menyatakan, bahkan di ayat yang ke-6-nya dia mengatakan, kamu telah mendengar firman. Artinya Yesus tahu orang-orang perjanjian lama ini, orang-orang yang dia temui di masanya dia, kalian sudah pernah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku, kata Yesus, yang artinya adalah dia menetapkan suatu standar pengajaran sorga. Itu Bang. Iya betul. Tapi kan Yesus tidak menambah dan tidak mengurangi kan? Kalau memang itu sudah sempurna Bang, hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu, tidak akan mungkin Yesus ini mengkoreksinya. Tidak ada Yesus mengoreksi hukum Taurat, nggak ada. Justru dia datang menggenapi. Menggenapi itu menyempurnakan, meneguhkan kembali hukum itu kepada Bani Israel. Makanya dikatakan oleh Yesus sendiri bahwasanya orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang yang tidak mengenal hukum Taurat, kata Yesus, adalah orang yang terkutuk. Itu dalil pengakuannya. Yohanes 7 kan? Coba Anda Gini, baca Bang, di ya. Yohanes 7 nomor 49 tuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia sendiri loh yang berkata. Yohanes berapa? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Akan Yohanes tetapi berapa? orang banyak yang tidak tahu hukum Taurat ini adalah terkutuk. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 7 nomor 49. Jadi bagaimana mungkin Yesus mengutuk, menyampaikan kutukan terhadap orang yang tidak mengenal hukum Taurat, lantas dia merubah Taurat? Tidak, Yesus sama sekali tidak merubah Taurat itu. Berdasarkan pengakuannya ya, pengakuan dari lisannya sendiri. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Yang namanya menggenapi itu gini, Bang. Lukas 4 ayat 18, Bang, menggenapi. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Kemudian ayat 20, ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, kata Yesus, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu menggenapi, Bang. Iya memang betul. Genap nas yang mana dulu? Banyak orang yang kemudian mengajarkan Taurat tapi tidak mempraktekkan. Percuma mereka memuji, tetapi perbuatan mereka itu tidak berdasarkan atas firman Tuhan, tapi berdasarkan atas perbuatan. Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Mulut memuji tapi perbuatan tidak mempraktekkan. Artinya munafik. Lain di mulut, lain dipraktekkan. Iya, betul-betul. Nah itu dia poinnya. Maka Yesus menekankan apa di Matius 5 nomor 19 itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di neraka, di kerajaan langit alias neraka. Itu kata Yesus. Bukan neraka itu, Bang. Lalu apa? Lalu apa kalau bukan neraka? Tempat yang terendah di dalam kerajaan sorga. Bukan, Anda salah. Tidak ada kata surga di situ. Itu auranon, kerajaan langit. Kerajaan langit itu meliputi neraka dan juga surga. Pahami itu dulu. Itu kerajaan langit itu dua. Ada neraka, ada surga. Kenapa dikatakan kerajaan langit? Karena itu di bawah kuasa Tuhan, kuasa Elohim, kuasa Allah. Allah yang berkuasa kepada tempat dua tempat ini. Allah yang merajai dua tempat ini. Gak ada pula situ, gak ada pula Allah sini, Bang, di dalam Injil. Ya, pemahaman kami ya Allah, Tuhan itu Allah. Pemahaman Anda siapa? Yahweh, silakan aja dengan Yahweh.
Tapi yang pasti Enggak, Tuhan itu saya cuma enggak satu. Yahweh. Saya enggak Yahweh. Lalu Saya percaya kepada Yesus. ya udah, berarti Yesus yang punya kerajaan menurut saudara kan? Itu masuk nggak di logika Anda itu? Dia sendiri mengatakan, bukan Oke. bukan saya. Oke, kalau begitu Maria ini ciptaan atau bukan? Ya minum kopi aus. Standar Menurut ya. saudara Maria ini ciptaan atau bukan? Maria ini diciptakan Oke, yang keluar dari Maria anak manusia. berarti ciptaan. Kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan? Bapak, Bang. Jadi gini, Eh, mungkin Abang sudah banyak ini baca Alkitab. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu nubuatan tentang kehadirannya seorang anak. Lolo. nggak ada nubuatan untuk Yesus seperti itu. Seorang anak itu bukan dia tapi Hizkia. Loh, Loh, kok bisa Yesus seorang anak telah lahir? Artinya pada masa Yesaya menuliskan itu, anak itu dalam keadaan sudah bayi minimal. Betul. Kira Yesus sudah ada yang- enggak? Yesus belum ada, 600 tahun, 700 tahun malah baru ada. nubuatan itu, Bang. Hah, Nubuatan itu yang akan datang. siapa yang mengatakan itu nubuatan? Jadi kalau bukan nubuatan itu apa? Itu cerita yang sudah terjadi. Yulat. Lukas 4 ayat 18 tadi itu nubuatan. Lukas itu asisten Paulus yang memang menghadiahkan ajaran ini kepada Romawi Yunani. Dengar Jangan dulu, Anda Bang. hantamkan itu. Dengar Telah dulu, Bang. lahir. Telah Dengar dulu. lahir. Dengar dulu, Bang. Lukas 4 ayat 18 itu genaplah nas ini, kata Yesus. Genaplah nas yang dicatat oleh Yesaya. Genaplah bahwasanya roh Tuhan. Tidak ada, tidak ada di situ bercerita bahwa kaitan daripada Yesaya itu berdasarkan terhadap adanya Yesus. Tidak ada. Coba Anda pikirkan, cari, telaah dulu. Mari kita lihat ya, apa yang diterangkan kemudian di Yesaya 9 itu. Baca nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini terjadi keadaan di mana seorang raja yang sama kemudian dituliskan yang telah lahir ini akan melakukan sesuatu keistimewaan yang sangat luar biasa kepada Israel, Yerusalem, sama seperti Gideon. Gideon menghadiahkan kemenangan, maka oknum yang lahir ini juga akan menghadiahkan kemenangan kepada Yerusalem, sama seperti Gideon. Pintar Bang Zuma. Oh Mantap. iya Aki dong, orang Zuma. belajar. Gimana Yesus menyelamatkan Yerusalem dari apa? Dari apa? Enggak, kita balik dulu, Bang. Yesaya 9 ayat 6. Oke, jangan satu ayat ya, jangan satu ayat. Ambil dari ayat pertama. Karena Tetapi tidak yang dikatakan nubuat itu bukan cuma satu ayat. Silakan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Bulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu berbagi-bagi jarahan, seperti kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Itulah yang dikatakan salib. Yang mana satu poin di situ yang cocok dengan Yesus? Satu aja, biar saya amplos sama Anda. Yang satu aja. Mulai dari data yang keberapa Anda katakan cocok dengan Yesus? Coba. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Di dunia ini tidak ada penasihat. Yesus itu menasehati siapa? Dengar dulu, Pak. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa. Di mana Bapa yang- Yesus disebut sebagai Tuhan yang perkasa? Di mana? Siapa yang pernah memanggilnya?
Tunggu dulu Pak. Kan jelas di situ orang-orang akan menamainya, orang-orang akan menganggapnya. Nah sekarang siapa orang yang menganggap Yesus di tengah-tengah Bani Israel seperti yang apa Anda sampaikan? Bapak tahu cerita orang Majus Tahu, yang sama Herodes? tahu, itulah yang Anda ikuti. Bukan, dengar dulu. Apa kata Herodes? Orang Majus, orang yang di luar daripada Yahudi, tahu itu nubuatan Yesaya ini, mereka akan ini mengetahui adanya kelahiran Iya. anak manusia. Oke, itu Oke. informasi dari mana? Siapa yang menginformasikan itu? Orang Majus datang menyembah Yesus, bayi Yesus. Siapa yang informasikan? Itu tercatat Dicatat di mana? di dalam Perjanjian Baru. Siapa yang mencatat dan untuk siapa itu diinfokan? Maksudnya untuk apa diinfokan? Iya, Perjanjian Baru itu kitab yang dituliskan untuk Yahudi kah atau untuk Romawi? Semua. Enggak ada semua, jangan ngarang bebas. Loh, 14 buku yang ditulis Paulus, oke, itu semuanya untuk non-Yahudi, enggak ada untuk Yahudi. Pelajari itu dulu. di kitab Matius, di kitab Matius, di situ perbincangan orang-orang Majus kepada Herodes, dan Herodes pun meminta petunjuk kepada ahli-ahli Taurat. Bapak, ahli-ahli Taurat Sekarang- itu Bapak, tunggu dulu Bapak, jangan dulu dipotong Pak, jangan dipotong ya. Silakan. Ahli-ahli Taurat itu Pak lebih tinggi ilmunya daripada Bapak. Ya Mereka lebih. justru itulah yang Yesus kecam. Tunggu dulu Pak, jangan langsung dipotong ya. Jadi ahli-ahli Taurat itu, kalau Bapak bilang gak ada yang namanya nubuatan akan kehadirannya anak manusia, yang dulu di dalam Yesaya katanya apa? Bernama Immanuel, ya Immanuel, tapi realisasinya adalah Yesus. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 7. Lucu ini, lucu. Sekarang giliran Anda duduk yang tenang, saya ajarin. Supaya Belum Anda itu tidak Pak, belum. masih Belum, garang. Pak. Lanjut kalau gitu. Bukan masih garang, kita kan saling menghargai ini kalau berbicara. Iya, tapi kan yang Anda ceritakan karangan. Tadi Bapak bilang, Bapak menyangkali tidak ada nubuatannya tentang anak manusia itu, kan gitu? Ada. Nah, Cerita itu ada. Tadi Bapak bilang yang mana Iya, itu tapi yang kalau itu bercerita tentang Yesus bukan. Itu bukan untuk Yesus itu. Bapak ahli-ahli Taurat itu lebih jago dari Bapak, oke? Justru karena ahli Taurat itulah yang dikecam oleh Yesus. Bapak gini Pak, Bapak itu belum ada apa-apanya dengan ahli Taurat di masa lalu. Tunggu, sabar. Kalau yang melakukan persidangan untuk supaya Yesus itu ditangkap, itu siapa? Ahli Taurat atau ahli nujum? Enggak, jangan dulu dari situ Pak. Jangan Anda lari ke situ. mengatakan bahwa ahli Taurat lebih hebat dari saya. Sedangkan ahli Taurat, imam-imam Yahudi, mahkamah agama melakukan persidangan untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh. Dan apa yang terjadi? Tidak ada nubuatan yang menjadi dasar pijakan penangkapan, melainkan ketakutan kepada orang Roma. Apabila Yesus terus-terusan mengajar, orang semakin percaya kepada dia, yang membayar pajak semakin kurang. Kalau yang bayar pajak semakin kurang, maka orang Romawi akan datang merampas Yerusalem. Asal Anda tahu. Mau tak ajarin dalilnya? Nanti kita akan mengarah ke situ Pak. Nanti sabarlah menanti ya. Jadi jangan bawa-bawa ahli Taurat. Ahli Taurat tidak ada yang mengatakan ini nubuatan untuk Yesus dari Yesaya. Nggak ada ahli Taurat mengatakan itu, nggak ada. Sabarlah menanti ya untuk kita masuk ke tahap ke situ. Banyak karangannya gitu loh. Herodes yang tidak tahu siapa yang dimaksud oleh orang-orang Majus, dia bertanya kepada ahli Taurat, benarkah ada seorang raja, yang artinya seolah-olah ada raja yang mengimbangi dia. Itu dalam Matius, catatan Matius. Ahli-ahli Taurat itu memberitahukan kepada Herodes, iya memang benar, tapi bukan di ini Nazaret, tapi di sini katanya lahirnya. Makanya orang-orang Majus itu rindu sangat ingin mengetahui mana yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di masa lalu tentang kelahiran anak manusia itu yang akan menyelamatkan pengetahuan mereka, menyelamatkan bangsa Israel. Itu nubuatan Pak. Salah Anda. Oke, giliran saya. Anda duduk cantik biar tak ajarin ya. Jadi gini, satu hal yang perlu saudara pahami, Yahudi itu memang menunggu Mesias, tapi bukan Yesus. Menurut hitungan mereka,
Bukan Yesus yang Anda sembah itu, bukan. Jauh sekali dari mimpi Anda tuh. Sekarang coba Anda buka kitab saudara Yesaya 11, Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Mereka kemudian percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala ini siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Ini sampai mahkamah agama, ahlinya ahli berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sekarang? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita, bangsa Israel maksudnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, dengarkan, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus ini mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Jadi nubuat kematian Yesus baru dikarang oleh Kayafas tahun itu. Jangan bawa-bawa Yesaya, nggak ada. Baru dikarang oleh Imam Kayafas. Dan bukan untuk bangsa ini saja Yesus harus mati, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim alias Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Lalu dikatakan, mulai dari hari itu imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi jangan ngadi-ngadi mundur ke perjanjian lamanya, kitabnya orang, jangan. Tidak ada itu penubuatan Yesus lahir raja perkasa, nggak ada. Itu mimpi gereja. Ini yang benar nih, Yohanes 11, nubuatan untuk kematian Yesus itu baru dikarang oleh Kayafas tahun itu juga. Lawan saya pakai data, jangan ngadi-ngadi ngambil kitabnya orang. Silakan. Terbukti kan? Nubuatan matinya Yesus baru dikarang oleh Kayafas. Ingat, di dalam Matius, sedikit lagi, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian bohong, kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jedor. Mana nubuatan? Kenapa harus bikin saksi palsu kalau ada nubuatan? Hai, lanjut. Oke. Terima kasih. Lalu Yesaya 7 ayat 13 Aduh. dan 14. Itu untuk Hezekia, Bung. Aduh, terlalu jauh Anda ini. Terlalu jauh. Saya tuntaskan dulu Hezekia ini supaya Anda paham. Untuk memahami Yesaya 9, Anda harus memahami dan mendalami konteksnya. Permulaan atau awal dari Yesaya 9 ini, Anda harus melihat di nomor 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini yang Anda baca tadi kan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang yang bersinar. Ini pada masa kekelaman Bani Israel. Oknum ini muncul kemudian, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan Bani Israel dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang mengalahkan Midian? Gedeon. Berarti anak yang telah lahir ini juga akan mematahkan kemudian tentara-tentara siapa? Asyur. Paham? Siapa yang mengusir tentara Asyur dari menindas Bani Israel? Siapa? Gedeon. Hezekia terulang kembali apa yang dilakukan oleh Gedeon. Makanya di data nomor 3 yang dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya Bani Israel serta tongkat si penindas yang terhadap Bani Israel telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Apakah Yesus pernah mengusir Romawi?
memenangkan peperangan dengan Romawi dan membebaskan kemudian Bani Israel dari penindasan Romawi? Tidak, Yesus malah jadi bulan-bulanan di atas tiang salib. Camkan itu. Jadi yang duduk, anak yang dikatakan telah lahir itu bukan Yesus, tapi anak yang sama persis dengan kehebatan Gideon. Siapakah dia? Hezkia. Mantap. Kalau Yesaya 7 itu baca dari ayat 1 biar paham. Nggak masalah, itu kan pendapat dari orang bapak-bapak ini kan. Tapi bagi saya, Yesaya 9 ayat 6 itu sosok raja damai itu tidak dimiliki oleh Tuhan yang dinanti-nantikan oleh orang perjanjian lama. Aku datang bukan untuk bawa damai loh. Aku datang bukan untuk bawa damai katanya. Gimana? Ini ada orang Yahudi, coba ditanya, ada orang Yahudi, benar nggak itu untuk Yesus? Ditanya nih Bang 3 juta nih, coba ditanya itu. Itu orang Yahudi. Iya. Tadi yang dibilang sama Akizuma itu udah bener banget. Oh iya Seperti dong. kekalahan di Midian. Siapa di Midian? Ada apa dengan Midian? Ceritanya bagaimana? Itu cerita Gideon bagaimana mengalahkan orang-orang Midian itu di dalam kemahnya saling bunuh-membunuh dengan kuasa Tuhan. Mereka saling panik, begitu mendengar syofar akhirnya mereka saling bunuh-membunuh, jadi mati. Nah, bagaimana dengan Raja Asyur ya? Raja Asyur yang di kisah Hizkia, matinya kenapa? Matinya Tuhan mengirim malaikat Mikael membunuh 180.000 pasukan, sama seperti kejadian di Midian. Begitu. Mantap sih. Yesus gimana? Justru dia yang dimatikan. Jauh bang. Aduh, ngaco. Ya, tapi gak apa-apa. Silakan aja dengan iman saudara ya. Silakan Ya, aja. jadi iya saya pun begitu juga dengan imannya Bapak. Kita Jadi- bingung Yesus tuh mau taruh di mana di dalam kitab Yesaya 7, Yesaya 9. Mau taruh di mana Yesus di situ? Coba jelaskan bagaimana kalian bisa membangun narasi itu ditujukan kepada Yesus. Soal apa? Immanuel. Immanuel dalam konteks di situ Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Ahas dengan rakyatnya Yehuda gitu. Oke, Immanuel, jadi Tuhan saya- beserta kita. Jadi saya mau bertanya nih. Jadi di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 19 sampai 21 ini Yesus mengutip nas dari tulisan Nabi Yesaya. Kenapa dia mengatakan genaplah nas ini saat dia membaca nas itu? Itu dari mana kok bisa dia membaca itu? Bung, perjanjian baru itu dituliskan dengan narasi yang disesuaikan dengan keinginan. Yesus ini diinginkan untuk dijual ke Romawi dan Yunani sebagai pengganti Theos yang nusul menjadi manusia. Jadi semua cerita-cerita yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang seakan-akan mirip dengan cerita itu digunakan dan diambil. Digunakan untuk mencocok-cocokkan Yesus meskipun tidak cocok. Gini aja Bang Juma, ini tercatat kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis roh Tuhan ada padaku untuk bla 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 membebaskan manusia dari tawanan-tawanan, baru dinyatakannya di sini. Lalu Yesus mengajar dengan mereka, katanya pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu mau nubuatkan siapa waktu dia baca itu? Iya, nas mana? Tentang ruh kan? Berbicara mengenai ruh Elohim yang hingga pada seseorang yang memang sudah dinyatakan sebagai pembawa kebenaran, maka mereka disebut nabi. Coba Anda lihat bagaimana di dalam kitabnya, kitab ulangan 25 tuh. Apa yang diterangkan di sana? Coba. Begitu Bang Zuma, yang artinya waktu Yesus mengatakan genaplah nas ini sewaktu saya membicarakannya, artinya ada yang dinubuatkan Yesaya mengenai Yesus Kristus yang akan datang itu. Itu pemahamannya Bang Zuma. Saudara, kalau cuma kata-kata seperti itu jangan terlalu jauh. Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Di situ juga Yesus mengklaim, bahkan lebih berani dia mengklaim. Apa yang dikatakan? Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis kayak begitu? Tidak ada tertulis kayak begitu di Taurat. Ada di mana itu di Taurat? Nah itu dia makanya.
Jadi kalau cuma klaim-klaim kayak begitu dari Yesus, saya katakan sekali lagi, pengarang kitab saudara itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Catat itu. Jadi kalau ada narasi kayak begitu, jangan kira Yesus yang berkata. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Matius, tidak pernah bertemu dengan penulis Lukas. Jadi nggak bisa Anda jadikan sebagai sandaran untuk membenarkan itu karena adanya kemudian cerita yang berkaitan dengan hal yang diklaim di Perjanjian Baru. Kan ada bukti tuh, ada bukti. Saya kasih bukti lagi, Di waktu Yesus mengatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Ada sesuatu hal yang telah dibicarakan dalam Perjanjian Lama, dialah orang sosoknya yang akan menggenapinya. Dirinya sedang dibicarakan, sedang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama di kitabnya para nabi, dan dialah yang sedang dibicarakan itu, dialah pula menggenapinya. Tidak akan mungkin Bang Juma yang dibicarakan orang lain yang menggenapinya orang lain. Tidak akan mungkin, Bang. Kemudian apa? Satu bukti lagi nih. Satu bukti di kayu salib yang dia katakan Eli Eli lama sabachthani. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur yang artinya telah mencatat kematiannya dia. Bukan waduh. Semua yang Keterlaluan ini. semua yang Kelewatan kalian ini. Benar-benar mulai Bukannya dari dia lama Sabachthani tapi Azab Tani. Jauh banget azab bedanya. tani. Betul. ya. Jauh banget. Semua yang dicatat itu satu bukti di Lukas 4 ayat 18 saja yang Bang Zum membantah bahwasan Bang. Yang bahwasannya Bang Zum katakan itu jangan percaya itu perkataannya Yesus. Bagaimana kita berdialog ini? Sudah itu Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Makanya dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 9 dan seterusnya, Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Yang artinya kalaupun Bang Zuma nggak ngerti, itu di dalam kesatuan roh. Nah, kan ngawur. Baca ayat selanjutnya. Tidak ada kengawuran di sini, Pak. Yesus Kristus itu Kalau membicara Yesus itu Anda akui pada dirinya ada roh Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. kalau sudah ada Yesus anak manusia, Bang Zuma, Yesus anak manusia, kalau ada rohnya, roh Tuhan di dalam tubuh anak manusia itu Tuhan, Bang Zuma. Aduh, parah ini. Saya bacakan datanya, Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada berapa orang yang diutus untuk menyampaikan firman? Semuanya dipenuhi oleh roh Tuhan, berarti mereka semua Tuhan. Waduh, kacau. Nabi-nabi gagal. Yesus tunggu dulu. Yesus Kristus datang memakai tubuh anak manusia yang memakai nama Yesus. Tunggu dulu, jangan dulu, Bang. Yang memakai tubuh anak manusia, roh Tuhan ada padanya, yaitu Lukas 4 ayat 18 yang katanya tergenapilah nas ini saat ini aku sedang membicarakannya. Maka di dalam yang berhak memberi Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Ini dulu kita sepakati. Ya, yang Tuhan. berhak memberi Tuhan kemudian terima kasih rohnya kepada siapa yang diinginkan. Terus? Iya, yang memberikan Roh Kudus itu Tuhan kan? Ya. Oke, terima kasih Bang Juma. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Terima Roh Kudus itu maksudnya apa? Yang berhak memberikan Roh Kudus itu Bang Zuma tadi sudah sepakat dengan saya. Yang berhak memberikan Roh Kudus adalah Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka para murid-murid ya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sampai detik ini, siapa saja yang menerima Yesus sebagai pemilik kehidupannya. Terimalah Roh Kudus itu maksudnya apa? Yesus yang memberikan gitu. Aduh, enak. Lanjut. Di dalam Yohanes 20 ayat 22 Bang Zuma. Iya, di situ kata lambano. Lambano itu artinya kan dia mengatakan terimalah Roh Kudus, maksudnya apa? Yang tadi kita sepakat, setiap yang memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Oke. Di mana Yesus memberikan? Di mana? Di mana Yesus memberikan Roh Kudus? 20 ayat 22. Yesus Kristus. Tunggu dulu Bang.
Iya, Dan silakan. sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dalam artian murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bahkan Yesus berhak mengampuni dosa-dosa manusia. Siapa saja Aduh, di bohong sini, ini, bohong, bohong. Gak kok bohong? ada. Mau Di kita mana tunjukkan Yesus mengatakan berkuasa mengampuni dosa manusia di mana tuh? anak manusia berhak mengampuni dosa. Di mana dalilnya? Iya, iya. Aduh, inilah yang disesatkan semua sama terjemahan yang kayak gini-gini nih. Coba cek bahasa Yunaninya apa bunyinya itu. Malah Apa? kena tipu semua lembaga Cek bahasa kitab suci. Yunaninya apa bunyinya. Ah, Benar nggak itu cobalah, mengampuni cobalah, dosa? cobalah, Ya, cobalah tunjukkan. Yunanikan dulu. Tunjukkan Enggak, dulu. coba Anda gini Bang Zuma. Anda mengutipnya di mana? Anda mengutipnya Gini di loh Bang mana? Zuma. Tadi kan Mbak Sugi ini menyatakan Yunanikan lah. Saya nggak ngerti bahasa Yunani. Coba Yunanikan Yohanes 20 ayat 22 tadi. Lukas 5 kan? Di situ Enggak, dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu kan yang Anda maksud? ya. Nah, berkuasa di situ apa artinya? Enggak, maksud Berkuasa saya apa? Bang Zuma, coba dulu Yunanikan dulu Yohanes 20 ayat 22 yang tadi kita sudah sepakat Yohanes bahwasan 20 nomor 22, terimalah Roh Kudus. Dia katakan lambano. Lambano itu menerima, mengambil, membawa. Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Ya, sama seperti ketika saya mengatakan terimalah nasibmu, terimalah takdirmu, terimalah gajimu. Bukan berarti saya menggaji orang, bukan berarti saya mentakdirkan orang. Apa sih masalahnya itu? Cuman karena Anda kudu menuhankan Yesus, jadi semuanya Anda katakan Yesus itu Tuhan. Sama dengan penerjemahan. Ketika Anda mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebenarnya bukan mengampuni dosa di situ. Bahasa Yunaninya apiemi. Apiemi itu artinya meninggalkan. Bang Dengan Zuma, demikian maka terjemahan yang sebenarnya adalah anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Bang Zuma, perlu Gimana sih? diketahui ya. Perlu Apa? diketahui ya, Bang Zuma, perlu apa, diketahui. Yesus itu sekedar nama yang dimuati kuasa sorga. Nama Yesus itu Kok mewakili sorga. Bukan hanya sekedar nama, Yesus itu manusia, mutlak, absolut manusia. Saya tidak berbicara. Hizkia juga namanya dari nama saya tidak yang punya berbicara. arti Tuhan, Hizkia. Saya tidak berbicara kedagingan, Bang, karena judulnya tadi di Abang itu bagaimana Yesus dianggap Tuhan katanya. Tadi di awal sudah saya jelaskan Ini bahwa ahli roh dia menguasai roh dia. bahwasannya Yesus itu nama, Bang Zuma. Nama yang dimuati kuasa sorga, nama yang mewakili sorga. Bagi siapa yang menerima nama itu sebagai pemilik kehidupannya, maka Itu ilmunya mereka dari mana? Ilmu dari mana yang Anda dapatkan? Ilmu dari mana yang Anda dapatkan itu? Hai Maria, kata malaikat Gabriel. Beri ya nama dia Yesus ya. Yesus itu nama, kedagingannya sudah usai. Oh, jadi menurut saudara, pada saat malaikat berfirman kepada Maria menggunakan bahasa Yunani gitu. Kita nanti mau mengarah ke situ, Bang Zuma. Yang saya kan mau Anda katakan menyebut ini, Yesus. Saya ingin mendengarkan malaikatnya menggunakan bahasa Yunani apa Ibrani. Karena kalau dia menggunakan bahasa Ibrani, bukan Yesus. Ayo. kenapa Bang Zuma? Bang Zuma mau bilang Yesus Hamasya. Boleh? Ya, Tapi ingat, mau bilang itu. Mau bilang itu. tapi ingat, bukan hanya anak Maria yang bergelar Yesua atau Yesua. Ayo, mampus. Bang Berarti Zuma. bukan hanya Yesus yang memiliki nama itu. Ayo, Bang Zuma, Yosua bin Nun. kantongilah Yesus. Yang pertama memiliki nama itu Yehoshua ben Nun. Itu yang pertama. Gimana tuh? Oke, Bang Zuma. Iya, Bang Zuma, iya bang. Iya, Bang. kantongilah Yesua pemahaman mesianik itu Bang Zuma. Itu buat Bang Zuma Sekarang dan begini, buat saya. nabi mana yang menerima firman dari langit dengan bahasa Yunani? Yang diberitakan oleh malaikat Gabriel
itu melalui peristiwa-peristiwa yang dialami Maria dan Yusuf. Tahu. Yang saya tahu kan Maria itu kan nama benarnya Miriam. Oke? Nah sekarang Miriam menerima pernyataan malaikat itu untuk menamai anaknya dengan bahasa Yunani apa bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik? Di dalam lafaznya si Maria, dia berlafaz dengan Ibrani. Nah, Ibraninya apa? Yesus. Lafaz bahasa apa tuh lafaz? Aduh Bung, belajar dulu, saudaraku, belajar dulu ya. Enggak. Saya tahu abang sedang menyeret ke situ, menyeret Yeshua HaMashiach. Saya hanya minta nama yang disebut di sana bahasa Yunani apa bahasa Ibrani? Jawab sendiri oleh Bang Zuma, bahasa apa dalam perjanjian baru? Jawab dulu Bang, jawab. Bahasa apa perjanjian baru? Saya mau dengar. Iya, Septuaginta, bahasa Yunani, bahasa Greek. Benarkah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Benarkah Maria menggunakan bahasa Yunani pada saat menerima firman dari Gabriel? Yang saya mau bahas di sini, tapi terserahlah karena kita sudah masuk pembahasan mengenai bahasa. Enggak kan Di tadi dalam- Anda melarikan keadaan bahwa Yesus itu adalah namanya yang Yesus. Yang mana Yesus itu adalah nama yang ada di surga. Nah sekarang siapa yang menerima pewahyuan dengan bahasa Yunani? Nabi mana? Nabi. Lah, iya kan Nabi yang menerima firman itu. Maksudnya gimana Bang Zuma? Lo katanya Maria. Enggak, masalah Nabi tadi. Nabi yang menerima firman. Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada Nabi maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berbicara dengan melalui mimpi. Apa urusan bilangan itu Bang mengenai Yesus ini? Ya, harus rujukannya ke sana kalau berbicara mengenai pewahyuan. Berarti- kan kalian menggunakan perjanjian lama kan? Berarti secara tidak langsung Bang Zuma mengakui sekarang ini ada yang menubuatkan tentang Yesus dong. Loh, yang menubuatkan tentang Yesus kan menurut Anda Yesaya. Tadi udah dibantah. Enggak, tadi abang batalkan semua. Tidak ada di dalam perjanjian lama yang Karena memang menubuatkan. itu bukan untuk Yesus. Barusan abang bilang di bilangan. Iya, kalau ada nabi, maka Tuhan sendiri yang menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan nabi tersebut. Yang artinya sekarang Bang Zuma mengakui memang ada nubuatan tentang anak manusia yang bernama Yesus itu loh. Kalau kami Itu maksud Islam, Bang Zuma, bukan gitu maksud Bang Zuma Bang itu. Zuma itu ngomong Nabi soal itu nabi dikonfirmasi. berdasarkan kitab bilangan. Aduh, Nah, dikonfirmasi kalau Nabi itu mendapatkan penglihatan lewat mimpi atau lewat apa gitu. nah makanya Apa saya itu yang tanya, dimaksud? nabi kaitannya, mana abang-abang? yang Apa menerima kaitannya dengan firman yang dalam dibahas bahasa ini? Yunani? Kan itu masalahnya. Apa kaitannya dengan yang dibahas ini? Yang Anda pertemuan mengagung-agungkan Yesus, Iya. Yesus. Gini loh Bang, Iya kan? Bang Zuma. Gini loh Bang Zuma. Tadi kan kita sedang membahas tentang bahasa yang digunakan malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf, ya kan? Nah, bahasa apa? Lalu abang tiba-tiba lari ke kitab bilangan. Aku bertanya, nabi? Abang bilang nabi, iya. Ada nabi berkata di dalam kitab bilangan. Lah Loh, kan apa nabi, kaitannya? kan yang menerima firman kan harus nabi. Berdasarkan seperti apa yang diterangkan di bilangan. Kalau yang diterima kemudian dalam kitab saudara itu adalah nabi, penulisnya adalah nabi, kalau bukan nabi lalu apa? Wartawan. Iya, maksud saya Bang Zuma, kenapa abang mainnya ke nabi? nggak paham juga ternyata. Kita bilangan Kasih itu paham. hanya referensi, keterangan tentang nabi. Ciri-ciri nabi itu seperti ini di kitab bilangan. Nah, kalau memang kitabmu itu dari dari Tuhan. Tuhan, nabi siapa yang menyampaikan? Begitu Nabi maksudnya. siapa yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Itu loh. Nggak paham juga. Bukan gitu. Saya mau kejar di situ. Ya sama, saya juga kejar Anda dari tadi kok. Dengan- Anda kayak lari kejar ekor sendiri. Saya dengan tanya,
Gini Bang Zuma, Nabi gini. mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani sehingga namanya Yesus? Tidak ada nabi Bang, tidak ada. Jadi itu karangan. Nabi mana yang mengatakan ada nama Yesus dalam perjanjian lama Bang? Ini perjanjian baru yang Anda baca barusan. Hendaklah kau menamainya Yesus katanya. Di dalam perjanjian baru Bang Zuma tidak ada nabi. Berarti itu karangan, bukan wahyu. Yang mana? Ia mengatakan tertulis- hendaklah engkau menamainya Yesus. Hah? Hendaklah engkau menamainya Yesus. Itu malaikat Gabriel Bang Zuma Datang ke datang ke hadapannya Yusuf dan Maria. berarti mereka ini adalah nabi dengan nabiya. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada tercatat mereka nabi. Lalu bagaimana malaikat datang kepada mereka memberikan firman kalau mereka bukan nabi? Lalu apa mereka ini? Mereka tadi saya bilang ya, tadi saya bilang bahwasanya yang bilang yang di saya itu bukan mereka. Nah, sekarang bagaimana mereka kalau bukan seorang nabi kok bisa dijumpai oleh malaikat? Kan sudah tadi saya katakan sudah dinubuatkan ke dalam perut perawan manusia, ke dalam perut anak manusia. Iya. Jadi Tuhan datang menggunakan bahasa Yunani gitu. Jadi gini Bang, jadi gini ya, itu pengaruh daripada Herodes, pengaruh daripada Romawi, orang-orang Romawi penguasa pada waktu itu. Sehingga Oke, terserah mau percaya atau tidak ya, terserah ya. Sehingga bahasa Ibrani itu hanya berbicara berbahasa Ibrani pada waktu di sinagoge. Terus Kalau terserah mau percaya atau tidak ya, kalau terserah. bahasa Aram? Bahasa Aramaik ya Yesus pakai. Nah, kenapa jadinya firmannya jadi Yesus? Pengaruh-pengaruh Romawi tadi, Bang. Iya, loh, kan datangnya ke Yusuf. Jadi malaikat pada- terpengaruh bahasa Herodes itu maksudnya. Bukan. Bukan begitu, Pak, cara pemahamannya, Pak. Bukan begitu cara pemahamannya. Bahasa Ibrani tadi sudah dilarang. Terserah. Terserah ya mau percaya atau tidak ya, terserah ya. Terserah mau percaya atau tidak ya. Ini mengenai bahasa. Jadi kesehari-harian mereka itu berbahasa Yunani. Oke? Garis besarnya kesehari-harian mereka di zaman Yesus anak manusia itu berbahasa Yunani. Tulisan-tulisan Alkitab pun di Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Maka pengaruh-pengaruh itulah malaikat surga mencocokkan kepada manusia pada waktu itu mereka berbahasa apa, itulah dia sampaikan juga. Dan di dalam pencatatan nama Yesus tidak ada tertulis, di dalam melalui ucapan. Tapi kenapa Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus dalam bahasa Ibrani? Di dalam ini aja Pak, di dalam Yohanes 19 ayat 13 aja Pak baca Pak. Yohanes 19 ayat 13. Paulus mengaku bertemu Yesus. Yesus berfirman berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Gimana itu? Yang mana yang benar ini? Maria Magdalena ketika menjumpai Yesus pakai bahasa Ibrani, Bahasa Rabuni. Coba. Jadi Yohanes 20 ayat 15 itu. Yesus yang sudah tak anak manusia lagi, sudah nggak daging lagi Pak Bang Zuma, menemui si Paulus. Yesus sudah tidak anak manusia lagi Bang. Dia mencocokkan gaya berbahasanya si Paulus. Yesus Gitu, bukan Bang. anak manusia, berubah dia. Anak manusia berubah jadi apa dia? Yesus yang anak manusia sudah selesai Bang. Dia Jadi bertemu dia dengan berubah. Yesus saja ngomong kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Gini yang loh. maha kuasa, kok bukan manusia lagi. Gini loh Pak D, perjumpaan Paulus dengan Yesus apakah dalam wujud manusia? Ya, Paham hanya ya? Manusia, Yesus ngaku apa coba? Anak Aku manusia. orang. Aku orang aku Nazaret. manusia dari Nazaret. Iya, aku manusia kata Yesus. Itu mengkonfirmasikan Aduh. Pak D atau Bang Zuma itu mengkonfirmasikan akulah orang Nazaret Ya, yang kau teksnya gimana? Aki Zuma, teksnya gimana tuh? Manusia. Akulah- Kisah para Rasul itu, kisah para Iya. Rasul 22 kayaknya. Iya, 22 nomor 8. Yesus yang bertemu dengan roh kepada Paulus sedang mengkonfirmasikan akulah orang Nazaret itu yang mau kau bunuh Nah, itu. itu orang kan?
Orang kok katanya bukan manusia. Ah, Dia mengkonfirmasikan di masa lalunya yang si Saulus. Nazoraios itu artinya merujuk kepada suku atau tempat. Seperti Makassar. Berarti orang Makassar. Ya, dia mengatakan Nazoraios, artinya saya manusia yang berasal dari wilayah Nazaret. Karena memang dia lahir di situ. Begini Bang, tahu nggak gaya berbicara Yesus itu begini? Dia sedang membicarakan di masa lalunya si Paulus yang si Saulus yang berusaha membunuh anak manusia itu. Ya, tapi Ngerti kan? Dia sedang tapi dia faktanya dia menceritakan duduk masa di lalu. langit juga sebagai anak manusia, Bang. Tidak berubah dia. Datang kembali sebagai anak manusia dia. Datang kedua kalinya juga manusia. Jadi gini Bang, Yesus itu sedang memberitahukan di dalam roh kepada murid-muridnya dan kepada Paulus pada waktu itu supaya mereka tahu aku yang enggak, tunggu dulu bang, inilah yang banyak orang nggak pahami. Aku Yesus anak manusia ini akan datang kembali lagi supaya mereka percaya bahwasanya yang datang itu Yesus yang pernah menjadi anak manusia itu. Kalau nggak dia bercerita seperti itu, mereka akan menanti-nantikan seperti orang-orang Yahudi sampai detik ini menanti-nantikan Yahweh di bait suci yang mau mereka bangun yang ketiga. Jadi maksud saudara, Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi yang turun menjadi manusia. Lagi-lagi saya ulang ya Bang Zuma, Yesus itu sekedar nama, siapa saja boleh menggunakannya di Bukan hanya dalam. sekedar nama, Yesus memang betul-betul manusia, Bung, kecuali akal Anda mati. Bang Zuma, kalau yang kedagingannya itu sudah selesai, itulah anak manusianya. Saya tanya Kenapa? dulu. Saya Tunggu tanya dulu, dulu. Bang. Sedikit dulu, Bang. Sedikit. Kenapa Yesus selalu memakai anak manusia di dalam pemberitaannya dulu 2000 tahun yang lalu? Karena Yesus yang anak manusia itu masih ada di bumi. Selalu dia katakan anak manusia akan disalibkan, akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dia gunakan itu Bang, bahasa-bahasa itu anak manusia. Duduk di samping Elohim sebagai apa dia? Di siapa ya, Stefanus yang dirajam, yang dihukum dimatikan ya, dilempar ya. 14:62. Duduk di samping Tuhan sebagai apa dia di situ? Tunggu, Markus berapa? 14:62. 14 ayat 62. Coba Anda baca. Jawab Yesus, akulah dia. Ini dalam dialog dia kepada orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi nih ya, kalau nggak salah. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Duduk sebagai apa di atas? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oke? Oke? Apa tuh? Anak apa dia? Iya, anak manusia. Manusia bukan manusia ya. Kucing. Makanya dengar dulu kan, saya mau menjelaskan. Anak manusia sedang menerangkan, ini kan masih dalam kedagingan dia nih Pak, di dalam kitab Markus ini. Oke. Kalau Yesus berkata-kata dia Tuhan, gagal. Karena di dalam tubuh anak manusia dia, memakai tubuh anak manusia. Dia selalu mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Oke, baik. Gini, kalau saudara mengatakan dengan asumsi itu, sekarang begini. Yesus sebagai manusia nih, kedagingan. Kedagingan bukan kekulitan, ya kedagingan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang berbicara adalah manusia, biologis manusia. Sekarang pertanyaan saya, biologis manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya ini, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Siapa yang membuat jadi Tuhan? Iya. Maksudnya gimana nih, pertanyaan apa nih? Mungkin kalau orang Kristen Pak, orang bergereja boleh lah Bapak gitu kan pertanyaannya. Enggak kan masalahnya, sekarang Anda mengatakan pada saat itu kan dia adalah manusia. Pada saat itu kan kemanusiaannya. Nah, kemanusiaannya ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan demikian muncul pertanyaan, kalau sekarang anak manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, siapa yang membuat manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Jawab. Begini tuh Bang Zuma, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapalah yang diam di dalam aku yang berkata-kata. Oke. Berarti anak manusia ini menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan?
Tadi kan saya udah bilang Bang Zuma, saya bukan pemakai doktrin gereja. Lah, ini bukan berkaitan dengan doktrin, ini pertanyaan ilmiah. Kalau- Sosok manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang tadinya adalah manusia, sekarang adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya, manusia yang keciduk mengaku dengan mulutnya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, kok sekarang sudah jadi Tuhan? Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Bapa yang maha kuasa Ah, di luar Bapa yang Maha ruang. Kuasa Tunggu dulu, menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan, Tunggu dulu, gitu. Tunggu dulu Bang, tunggu. Lanjut. Bapa yang maha kuasa, Eh, Bapa yang maha kuasa berada di luar ruang dan waktu. Boleh dipahami ya? Bapa yang maha kuasa tanpa nama berada di luar ruang dan waktu, menjadikan, bukan menjadikan, lalu mengutus roh sebagian rohnya ke dalam tubuh anak manusia. ya, lalu manusianya Tunggu dulu Bang, ada roh Bapa tadi masuk ke dalam tubuh anak-anak Yesus. manusia di dalam ruang dan waktu ya, di dalam ruang dan waktu, dan namanya itu Yesus. Yesus. Nah, sekarang anak manusia ini mana? Anak manusia sudah selesai Bang, Dia daging itu mana sudah dia? selesai. Maksudnya selesai itu gimana? Dimakan ayam atau gimana dia? Sudah selesai apanya? Coba Wahyu 14:14 dibaca. Ketika Yesus di surga juga manusia dia. Wahyu Coba Wahyu berapa? 14:14 baca. Suara saya kecil ya, kok bisa? Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Itu anak manusia lagi dia. Di Sabar surga ya Pak jadi De, anak manusia. sabar ya. Biar ku jelaskan Pak De ya. Di sini banyak orang kekeliruan juga. Umat-umat gereja pun juga keliru. Kita baca ulang Pak De ya. Dan aku melihat sesungguhnya, ini kesaksian Yohanes di Pulau Patmos ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti. Lagi-lagi saya katakan, mata kita tidak akan keliru visi, dia akan melihat visi. Dia akan keliru melihat itu Pak D. Makanya kalimatnya seperti. Aku melihat lantai sorga seperti emas, seperti. Aku melihat tua-tua itu berbicara seperti anam. Keliru Pak D, itu namanya visi. Semua orang maaf ya, banyak orang nggak mengerti ini. Dia hasil baca aja. Padahal Yohanes yang di Pulau Patmos itu diberi penglihatan. Penglihatannya itu banyak yang keliru. Karena apa? Tidak akan mungkin kasat mata ini menembus yang tak kasat mata di luar ruang dan waktu. Jadi Yohanes salah lihat ya. Di dalam hal ini banyak kekeliruan Yohanes, maka dia kata Buset, Yohanes banyak kekeliruan. Hore, lanjut Bang Dewa. iya, secara fair. Dia mengatakan, aku melihat di sorga seperti masih abu-abu. Sama itu Bang Handi, sama itu seperti Stefanus, dia katakan, aku melihat langit terbuka, terbelah. Kulihat di situ ada anak manusia di samping kanan Bapa. Itulah mata manusia Bang Handi, keliru. Bukan berarti ku bilang salah, tidak. Dia akan melihat itu sosok dan akan mengkonfirmasikan, ternyata ada anak manusia yang bernama Yesus itu di sorga. Walaupun aku mati di sorgaku. Itulah Oke, peristiwa. pertanyaannya, anak Maria ini kan manusia yang di Iya. dalamnya ada roh Tuhan menurut saudara. Ini Catatan anak manusia ini siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Yesus sendiri pun tidak pernah mengatakan selaku dia anak manusia, tidak pernah dia katakan itu dia Tuhan Pak, tidak pernah Bang. Iya. Lalu Jadi saya Yesus ini katakan, sekarang apa? Anak manusia, anak Maria ini sekarang apa dia? Bang Zuma, boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Samar. Anak manusia ini di hari ini apa dia? Bukan lagi anak manusia. Anak manusia sudah selesai Bang Zuma. Iya, kalau dia sudah selesai, lalu mana anak manusia itu? Berubah? Anak manusia sudah selesai Bang Zuma. Iya, Yang Yesus
Yang Yesus katakan. Anak manusia Oke. sudah selesai. Lalu anak Maria kemana? Anak Maria, anak Maria kayak mana nih? Loh, kan Maria melahirkan manusia. Ngulang lagi kita Bang Zuma. Iya, anak manusia ini kemana perginya? Bang Zuma, Yesus yang anak manusia itu sudah selesai di dalam Iya, memberitakan. kemana? Kemanusiaannya itu kemana? Oh, kemanusiaannya tadi. Oke. Ini bersyukurlah kalian ya bisa mendengar ini ya. Nah. Terserah lah mau tertawa, mau percaya, Iya, mau enggak itu kan. kemanusiaannya kemana? Pakai data lanjutlah. Kemanusiaannya Kalau Yesus kalau kemana? kalau tercatat Pak D tidak ada. Aduh, Asumsi. asumsi berarti. Bukan asumsi nih. Ini bukan asumsi. Tanpa data itu asumsi, Bang. Gini. Sebenarnya pernahnya Bang Zuma melihat sabda Yesus mengatakan seandainya kalau dituliskan tentang Yesus itu di dalam kitab ini maka seluruh dunia tidak akan bisa menampung seluruh catatan. Iya kan? Ada kan ayatnya? Ada. Nah, Ah, sekarang anak jadi- manusianya yang kita tanya ini kemana? Oke, makanya Pak D tadi terlalu bersemangat dia mengatakan aku begitu. Anak Jadi gini Bang Marianya yang Zuma. ditanya. Iya, kedagingan tadi itu murid-murid ini terserah ya mau percaya atau tidak ya, terserah ya. Terangkat kata murid-murid lagi-lagi visi ya penglihatan para murid pada waktu itu Yesus anak manusia terangkat. Terangkat. Padahal itu di luar dimensi, di luar ruang dan waktu, mata manusia udah keliru, Bang Zuma. Itu Jadi- seperti Stefan. Jadi bukan iya. terangkat sebenarnya. Dia gini, Bang, menghilang, lama-lama mengkecil, menghilang. Tambunan ini ceritanya ini. Kayak gini, Bang. Kayak pesawat kayak apa? Ruang angkasa itu nanti lepas badannya gitu. Terus jatuh Bukan. yang naik cuma pucuknya doang gitu. Ini kayak film Ant-Man. Pak D, Mengecil bukan makin Pak lama. D. Bukan. Makanya tadi kan saya bilang terserah mau percaya atau tidak. Kan tidak ada saya mau bahwasannya memaksakan. Kalian harus tidak, bukan saya bilang begitu. Begitulah yang terjadi. Pengajaran-pengajaran Yesus secara online yang saya katakan secara roh saat ini, dia mengajari setiap manusia dia akan ajari yang mau percaya kepada dia. Dia murid-murid, saya kasih tahu sekali lagi ya, murid-murid melihat yang di luar ruang dan waktu seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia berbicara, aku melihat lantai sorga seperti, aku melihat tua-tua itu ngomong di sorga seperti. Stefanus mengatakan, aku melihat langit terbuka, aku melihat anak manusia duduk sebelah kanannya. Semua lagi-lagi visi penglihatan. Begitu yang terjadi pada murid waktu melihat Yesus itu terangkat. Dia hilang. Hilang dia. Semakin lama semakin redup, hilang. Itulah Gimana yang tidak orang terlihat sampai duduk di sebelah kanan Bapak kok? Terangkat bilang. Bang, Pak D, yang namanya murid-murid terakhir kali bertemu dengan Yesus anak manusia itu mereka tidak melihat lagi di pangkot itu, mereka menyaksikan di luar apa mereka kemampuan mereka, Pak D. Itu yang mau saya jelaskan. Makanya Yohanes di Pulau Patmos banyak sekali kalimatnya seperti aku melihat lantai sorga seperti aku melihat ada hewan buas keluar dari laut seperti gitu Pak D. Oh, berarti Gitu ya. setelah udah berbentuk gaib gitu ya. Apa Bang? Berarti dia habis disalib, setelah habis disalib, dia tidak ada badannya lagi ya, tidak berbentuk tubuh ya. Ada kan masih bertemu dengan murid-muridnya? Nah, itu tubuhnya Nah, yang itu kita makanya. cari. Iya, tubuhnya itu Bang Zuma. Seperti yang saya katakan tadi, para murid-murid pada waktu itu menyaksikan dia terangkat. Lama-lama hilang. Iya, Tubuhnya itu. jadi kemanusiaannya ini menjadi Tuhan gitu. Bukan Bang Zuma. Jadi Tubuh simpel- kemanusiaannya itu Bang Zuma, kita tidak tahu sebab itu terangkat. Kita tidak tahu. Iya, saya nggak mau. Saya Tapi gini ya. ketika datang kedua kalinya nanti anak manusia. Kok aku berbeda ya pandanganku? Jadi Bang Zuma, kembali lagi saya ulang-ulang.
anak manusia yang datang, anak Bagaimana manusia kalau yang datang. begini Bang? Gimana daripada kita Iya. saudara ngarang-ngarang, lebih baik gini. Roma 14 nomor Nggak ngarang, 9. Bang. Gimana kalau Roma 14 nomor 9 aja Anda baca? Roma 14 Nomor 9. ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu tadi udah dijawab tadi Bang Zuma tadi Bang Handil Bang Handi udah tadi menanyakan hal ini, sudah saya jawab. Artinya dia itu manusia. Untuk menjadi Tuhan dia wajib mati dulu gitu. Gitu Bang. Saya tadi sudah jawab ini Bang Zuma, sayangnya Bang Zuma telat. Enggak, saya cuma tanya aja. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apakah itu berarti tadinya dia manusia, tapi untuk menjadi Tuhan syaratnya harus mati dulu gitu? Bukan. Lalu ini dalilnya apa ini? Jadi pengertian si Paulus di sini, dia kenapa mencatat hal ini? Sedang berdialog kepada orang-orang mengenai tentang hidup, mengenai tentang Yesus. Nah, Itu Yesus Bang. mati. Yesus mati Iya. supaya dia Iya. dibangkitkan. Setelah dia bangkit, itulah syarat untuk menjadi Tuhan. Tadi katanya Anda lihat melayang terbang ke atas, mengecil, akhirnya hilang, kan gitu. Ya, itu Nah, inilah- itu peristiwa apa Bang? Peristiwa dimensi Bang. Ya ini dia makanya, ini juga dimensi. Tadinya manusia, begitu bangkit dari kematian, langsung jadi Tuhan dia. Enggak, emang ada narasinya mengecil gitu, jauh gitu, tiba-tiba emang ada narasinya begitu. Jadi orang yang naik kapal laut dilihat dari pantai semakin kecil semakin jadi Tuhan dia di sana. Begitu juga pesawat yang naik meninggalkan bandara semakin mengecil jadi Tuhan semua satu pesawat. Aduh, Tadi kan Bang, ini ajaran Zuma apa sudah ini saya Bang? jelaskan. Sudah saya jelaskan Bang Zuma, murid-murid sama seperti Yohanes di Pulau Patmos, sama seperti Stefanus, penglihatan mereka itu di luar kasat mata banyak yang menyatakan, oh begini seperti inilah, oh seperti inilah. Ini kalau Itu Bang Zuma. Jadi kalau ngulang balik-balik rasanya apa ya, gimana ya? Tapi ada sesuatu yang Buang tidak energi melihat. gitu rasanya Bang. Oke, ada sesuatu pernyataan Karena yang gini tidak. Bang Zuma dan rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Ada pernyataan dalam kitab saudara bukan akibat melihat, tetapi memang dia menyadari dan menyatakan dengan valid bahwa dia sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam keadaannya apa? Seperti itulah keadaan kita. Yesus dalam keadaannya manusia, maka kita manusia. Kalau Yesus dalam keadaannya Tuhan, maka kita juga adalah ini gimana nih? Yesus dalam keadaan yang sebenarnya apa sih dia itu? Tuhan atau manusia? Gini Bang Zuma, sebelum kita mengarah ke catatan-catatannya muridnya contohnya si Paulus baru 1 Yohanes 1. Gini Bang, tadi kata kunci sudah saya katakan, murid-murid pun keliru memandang Yesus itu di dalam catatan kita perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, Bang Zuma. Berarti Anda tidak keliru. Murid Yesus keliru, Anda tidak. Enggak, gini dulu Bang Zuma. Biar gampang dimengerti. Sedangkan tahu Filipus Yohanes 4 ayat 8. Pernah baca itu? Pasti pernah lah ya. Iya. Yohanes 4 ayat 8. Filipus Bang Zuma itu sehari-harinya di samping Yesus anak manusia loh Bang Zuma. Betul. Oke. Apa kata si Filipus? Kebiasaan orang Yahudi, orang-orang Israel di masa lalu, mereka hanya menginginkan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu udah cukup bagi kami. Itu dia ngomong sama Yesus anak manusia. Telah berapa lama kau bersama-sama aku dengan aku Filipus?
Artinya bang, murid di sampingnya aja banyak yang nggak memahami tentang ketuhanan Yesus itu. Karena mereka memandang. Tunggu dulu, tunggu dulu bang. Karena mereka memandang Murid-muridnya tidak pernah menuhankan Yesus, benar. Karena murid-muridnya tidak pernah menuhankan Yesus, benar. Makanya bingung. makanya Yesus terang-terangan mengatakan kepada murid-muridnya, karena ada itu ayat, kenapa engkau sekarang terang-terangan menyatakan siapa dirimu? Ada itu ayat. Jadi Siapa yang melihat aku? ya telah melihat Bapa. Ya, maksudnya siapa yang membunuh aku? Membunuh Bapak gitu. Bukan bang, iblis bang. Gini bang, gini. Siapa Gini, yang Bang. melihat aku Yesus sama melihat Bapa, artinya siapa yang meludahi aku sama meludahi Bapa. Siapa Gini, yang Bang. menunjuk aku sama menunjuk Bapa. Siapa Gini, yang Bang. menyalib aku sama menyalib Bapa, gitu maksudnya. Gini bang, yang saya jelaskan. Saya paham bang. Orang abang itu mengenai ruh itu nggak akan ngerti bang. Oke. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mengenai ruh bang, karena apa? Setiap orang-orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara Yesus. Abang bukan berasal dari kebenaran, sulit bang. Itu udah dipastikan itu. Jadi Oke, gini ya. kalau begitu tolong suara Yesus yang mengatakan akulah Elohim itu di mana tertulis? Enggak, gini biar saya jelaskan. Yang abang bilang, kalau Yesus mati, kalau Yesus Bapa, Yesus mati berarti Bapa juga mati. Yang dimaksud kematian itu bang, kedagingannya bang. Allahu Akbar. Jadi yang dilihat di sini rohnya atau jasadnya oleh Filipus? Filipus kan keliru, dia nggak ngerti yang Iya dia kan sangka. barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah sekarang yang dilihat oleh Filipus ini dagingnya atau rohnya? Karena Filipus nggak tahu, dia kan melihat daging bang Zuma. Lah, kalau begitu memang Yesus menunjuk dirinya itu dagingnya, bukan rohnya, karena Yesus itu tidak miring. Yesus itu sehat. Bagaimana mungkin dia menunjukkan rohnya? Barang siapa melihat rohku sama melihat Bapa. Itu mustahil. Yang Anda ingin jual di sini kan Yesus itu Tuhan. Dalam arti kata Yesus yang Yesus, yaitu jasadnya. Makanya Anda pamer siapa melihat aku itu melihat Bapa. Bukan rohnya tapi jasadnya. Bang Zuma, tadi kata kuncinya di Yohanes 4, saya udah berdialog tadi dengan Bang Handi dan Bang, ada tadi abang itu baik orangnya, Alif. Saya udah berdialog tadi dengan mereka. Kami sudah membaca Bapa itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh. Kata Sewaktu siapa lagi? Kata Yohanes siapa Tuhan itu roh? Yohanes 4 ayat 24. Oke. Apa bahasa Yunaninya di situ? Tadi saya katakan saya nggak ngerti bahasa Yunani Bang Zuma. Yunaninya pneumahotheos artinya roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak roh. Enggak, siapa bilang? Jadi Tuhan apa? Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk halus. Ngeri kali Tuhan kau. Tadi Sikit Bang Zuma lagi, sedikit biar saya kasih tahu sedikit Bang Haji. Di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata begini, semuanya ini aku Syukran, katakan ADM. kepadamu dalam perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus menerangkan tentang Bapa ini ya dalam bahasa perumpamaan. Ketika Yesus mengatakan Allah itu roh, maksudnya Allah itu tidak terlihat. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Artinya apa? Allah itu goib. Bukan berarti Allah itu roh. Begitu loh Bang. Gini Pak Lanjut D, Bang, Pak D. Bang Jumah, monggo lanjut. Gini Pak D, sedikit ya. Saya tidak menyembah Allah Pak D. Tadi sudah saya bilang sama Bang Handi, sama host, sama Bang Alif. Saya nggak menyembah Allah dan Yahweh. Jadi biar Pak D jangan keliru lagi ya. Jadi tadi kita kan Bang Zuma sudah sepakat tadi bahwasanya yang namanya memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Yes. Kata Bang Zuma, iya. Di dalam Yohanes 20 ayat 22, Yesus tidak situ memberikan roh di situ. Yesus tidak memberikan roh. jadi memberikan apa Bang? Tidak ada dia berikan roh di situ. Dia cuma mengatakan terimalah Roh Kudus.
Ya udah Bang, sewaktu saya katakan, anggaplah saya ini Yesus manusia 2000 tahun yang lalu. Bang Zuma lah muridku. Katakanlah begitu. Sewaktu ku bilang sama Bang Zuma, terimalah Roh Kudus kepada murid-muridku, dalam artian saya yang memberikan itu Roh Kudus kepada kalian. Oh, itu karena Anda sudah jatuh cinta kepada ketuhanan Yesus. Terimalah Roh Kudus itu sama halnya ketika saya mengatakan terimalah nasibmu, terimalah gajimu, terimalah upahmu, terimalah keadaanmu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata, tidak dapat berbuat apa-apa. Masakan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba Anda katakan dia yang memberikan Roh Kudus. Anda yang Bang Zuma, salah tafsir. Anda mentafsirkan perkataan Yesus itu dengan asumsi iman Anda. Izin Bang Zuma ya, biar Bang Zuma pun enak juga mengertinya. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Baik. Sekarang kenapa Yesus Tunggu, panjang. Saya tidak bisa kalau doktrin, Bang. Saya pasti bantah. Sekarang kenapa Yesus diberi kuasa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Belum selesai nih Bang ayatnya, Bang. Saya sambungkan sedikit ya. Itu anak sekolah minggu yang Anda ingin ajarin. Anda belum baca data, saya sudah tahu. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Yesus diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia Tuhan atau karena dia utusan Tuhan? Bang Zuma, tunggu saya clearkan dulu ayatnya ya. Bersabarlah. Anda ingin mendoktrin. Tidak bisa. Bukan mendoktrin. Tidak. Kata kuncinya tadi Bang Zuma. Coba apa kata kuncinya? Coba. Mau percaya atau tidak? Mau percaya atau tidak itu kan hak kita masing-masing. Saya ya percaya kan? dia diberi kuasa. Iya, biar saya baca dulu Bang Zuma. Karena dia diberi kuasa membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Biar saya tuntaskan Bang Zuma ya. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Bagaimana Bang Zuma mengetahui tentang anak dan Bapa, sementara Yesus mengatakan itu tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Terus kenapa Anda yang lebih tahu? Sementara Yesus mengatakan tidak ada yang tahu selain Yesus. Oke, Kenapa Anda dari tadi ngajar? Anda dapat ilmu dari mana? Dengar dulu Bang Zuma, biar Bang Zuma juga mengetahui nih. Ayatnya kan belum tuntas nih. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tahu Bang susunan kalimat itu? Tahu. Apa? Jelaskan. Sekarang Yesus menyatakan tentang Tuhan ketika dia mengajar kepada Bani Israel, dan Yesus pun menyatakan tentang dia siapa dirinya kepada Bani Israel. Maka dia katakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus menemukan hidup kekal. Yesus harus dikenal sebagai apa menurut Yesus? Jadi keliru itu Bang Zuma ya. Jadi lagi. Anda ini tidak ada yang Anda bisa bodohin di sini, nggak ada. Enggak, Bang Zuma yang mengatakan ada yang saya mau bodohi. Saya enggak ada membodoh-bodoh sini. Sekarang saya tanya, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Saya selesaikan dulu ayat tadi Bang Zuma keliru. Nggak bisa Anda, nggak bisa. Saya pun punya data, Bung. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Sekarang Yesus dikenal sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Saya akan menuju ke ayat yang Bang Zuma kasih, tapi saya selesaikan dulu ayat yang saya belum selesaikan Bang Zuma. Doktrin Anda begini Bang. Anda itu laksana sales yang menjajakan produk basi, tapi kami ini tahu produk itu, udah kenal lebih jauh produk yang Anda akan jual itu. Anda baru mau baca, kita udah tahu lebih dulu. Jadi percuma kan habisin waktu. Mending kita langsung ke endingnya. Hidup kekal menurut Yesus. Sabar. Hidup kekal menurut Yesus. Ini hidup kekal ini ending terakhir ini. Nggak ada lagi embel-embel yang lain. Hidup kekal diperoleh menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai pengutus. Coba. Kalau Bang Zuma izinkan saya selesaikan ayat tadi, karena Bang Zuma menjelaskannya keliru.
Kita akan merujuk ke ayat yang Kalau abang saya kasih bang. keliru, kalau Dengan saya rendah hati saya keliru, akan coba Anda jawab tadi. Di sini endingnya siapa yang keliru, saya atau Anda? Anda kan ingin bernarasi menggiring bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia kemudian memberikan Roh Kudus. Oke, kalau demikian hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Coba. Tunggu dulu bang, makanya saya akan ke situ bang. Kekal Saya akan ke itu situ. adalah mereka Saya- mengenal Engkau satu-satunya. Jadi jangan tambah-tambahin lagi, anak manusia juga ikut terlibat. Yohanes 17 ayat 3 kan? Nah, satu-satunya Iya Tuhan kan? yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus kalau dikenal sebagai Tuhan berarti gagal yang pertama. Bukan satu-satunya tapi dua-duanya. Tapi karena Yesus dikenal sebagai utusan, maka betul kekal selama-lamanya Tuhan Elohim itu satu-satunya Tuhan. Dan Yesus hanya oknum yang diutus kepada Bani Israel. Masalahnya ada di Anda, karena Anda memaksakan utusan yang harus dikenal sebagai utusan ini, Anda paksakan harus dikenal sebagai Tuhan dengan berbagai macam obat kuping. Enggak make, enggak cocok dengan kami di sini, enggak cocok. Oke, saya jelaskan Yohanes 17 ayat 3 yang abang maksudkan, ya kan? Ya, Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Ingat ya, hidup kekal ini ya. ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Ya. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke? Ada berapa Tuhan? Nggak ada ini berapa Pak, nggak ada. Loh, di situ sudah disebut satu-satunya kok nggak ada. Oh itu gue bilang Anda ini mau bodohi siapa di sini? Ini bukan gereja, Bu. Hei, bangun, hei. Ini bukan gereja, ini di depan para pakar apologet Islam ini. Anda mau mengatakan tidak ada keberapaan. Yesus sendiri mengatakan satu-satunya. Anda Bang mengatakan Zuma, tidak ada jumlah di situ. Bang Zuma kan mau minta penjelasan dariku, jadi mau saya jelaskan. Kasihlah kesempatan. Allahu Akbar. Tapi yang muncul bukan penjelasan, tapi Ya. pembelokan, pengaburan. Gini Bang Zuma, Allahu Kan Akbar. tadi di Ya udahlah, awal. silakan. kan tadi Matius 11 ayat 27, tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa dan sebaliknya. Bang Zuma pun nggak kenal, saya pun nggak kenal. Oke? Tapi Anda mampu mengatakan bahwa Bapak sendiri yang datang masuk ke dalam tubuhnya Yesus. Anda mampu kok. Yang mana yang benar? Yesus aja atau Anda juga? Tunggu dulu Bang Zuma. Karena Ini kan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa roh yang ada dalam dirinya adalah roh yang adalah Elohim itu sendiri. Nggak pernah Yesus mengatakan itu. Tapi Anda mampu mengatakan bahwa jasadnya semakin kecil, itu yang ngajarin siapa? Sementara Yesus tidak ngajarin. Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus. Pengakuan Yesus itu seketika itu hancur lebur oleh karena penjelasan Anda. Tidak ada orang yang mampu menjelaskan kecuali Yesus. Tapi Anda lebih hebat dari Yesus. Gimana ceritanya? boleh dikasih kesempatan Bang Zuma. Silakan Anda Boleh. ngomong. Jangan dulu dipotong ya. Di dalam Matius 11 ayat Mohon maaf bentar. Bang Juma, suara abang pecah, Bang. Oke. Lanjut. Di dalam Matius 11 ayat 27, tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa dan sebaliknya. Dan anak itu berkenan menyatakannya. Oke? Saya percaya kepada dalam nama Yesus Kristus pemilik kehidupanku. Dia akan menyatakan kepada orang-orang yang berkenan bagi dirinya siapa Bapa itu. Itu arti ayat tadi Bang Zuma. Oke, lalu kita ke Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus Kristus yang anak manusia itu, yang ada roh Tuhan di dalamnya, sedang menjelaskan kepada orang-orang bahwasannya hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mereka nggak kenal siapa Bapa yang dimaksud Yesus, termasuk Bang Juma. Kemudian, Ada berapa Tuhan di situ menurut? Gak usah khotbah di sini. Jangan khotbah. Itu sesuai khotbah ayat. namanya. Itu khotbah. khotbah- Sekarang ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ menurut Yesus? saya bukan khotbah Bang Zuma, saya sedang Udah nggak usah dibesar-besarin itu. Sekarang saya tanya, ada berapa Tuhan yang dikenal di sana menurut Yesus?
Tuhan yang benar itu satu, Bang Zuma. Satu. Pada saat dikatakan Tuhan yang satu itu ada di pernyataan Yesus, Tuhan yang satu itu yang sedang berkata atau yang sedang bertahta di langit? Tuhan yang bertahta di sorga lah Tuhan yang benar, Bang Zuma. Nah, berarti Yesus bukan kan? Tadi kan aku bilang sama Bang Zuma dan kawan-kawan yang lainnya, Yesus itu nama, Bang Zuma. Loh, nama atau manusia? Yesus itu nama, Bang Zuma, yang Iya, melekat, yang berbicara ini kan manusia bernama Yesus, kucluk. La haula wala quwata illa billah. Barusan Bang Zuma bilang Yesus itu nama. Iya benar nama, Bang. Yesus Jadi itu gini, Bang. nama siapa? Nama Tuhan atau nama manusia? Nama yang telah dimuati sorga, mewakili sorga. Makanya ada nama Yesus, Bang. Kasih kesempatan Bang Zuma. Seorang wanita perawan melahirkan nama atau melahirkan manusia? Bang Zuma, yang namanya anak manusia harus mempunyai nama, identitas. Nah, Oke? sekarang yang lahir ini manusia atau nama? Yang lahir itu dari rahimnya Maria itu ya manusia. Manusia. Kan udah aku bilang, Yesus itu nama seorang manusia. Kenapa Anda menghilangkan identitas kemanusiaan hanya mengambil nama saja? Sekarang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan, Tuhan yang harus dikenal satu-satunya itu adalah yang di langit, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan satu-satunya. Dan Yesus menurut Yesus dikenal sebagai apa di sana? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai nama. Ditertawakan anak TKNT. Dikenal sebagai manusia yang memiliki nama bernama Yesus. Oke, udah selesai Bang Zuma. Udah selesai. Berarti Saya mau hidup kekal jelaskan itu sedikit. tidak boleh menyembah Yesus jelaskan. karena Yesus bukan Tuhan. Tuhan cuma satu. Ya itu penjelasan Bang Zuma. Itu Oke. penjelasan Yesus, Bung. La haula wala quwata illa billah. Bang Hidup Zuma, kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Dia tidak mengatakan mereka mengenal Aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Aku juga utusan Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi Anda seakan-akan ingin Yesus mengatakan seperti itu. Bang Zuma. Seakan-akan Anda ingin merubah pengakuan Yesus. Seakan-akan Anda ingin merubah pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Aku juga sebagai utusan Tuhan. Pekok miring 7 keliling. Kayak mana ceritanya itu? Bang Zuma, di awal-awal Anda itu sangat rendah hati, mengasih saya kesempatan untuk berbicara. Kenapa ini tidak mau? Karena saya pikir Anda itu berisi. Ternyata omong kosong. Doktrin aja yang Anda bawa. Coba, narasi apa yang Anda bangun ini? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, berarti nggak ada lagi Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan. Lalu Yesus ini mau dikenal sebagai apa kalau cuma satu Tuhan? Dikenal sebagai Tuhan kah? Tidak. Nggak boleh. Lalu dikenal sebagai apa? Utusan. Kok bisa kayak gitu? Karena satu Tuhan itu sudah diambil haknya oleh Tuhan itu sendiri yang mengutus Yesus. Gak boleh lagi ada Tuhan selain yang satu itu. Tapi Anda memaksakan Yesus anak Maria ini sebagai Tuhan. Siapa yang mengatakan itu Bang Zuma? Makanya dari Lalu tadi Bang Yesus Zuma dikenal sebagai apa? Yesus dikenal sebagai apa? Makanya dengarkan saya dulu, saya dengar. Yesus dikenal sebagai apa? Beri kesempatan saya menjelaskan ya. Ya, ini kan saya sudah tanya Anda. Yesus dikenal sebagai apa? Iya, beri saya menjelaskan ya. Oke, dengarkanlah baik-baik Bang Zuma. Yang namanya Ini kalau Anda ngeyel, saya minta host Anda diturunkan ya. itu hak asasinya host. Ya, dengarkan host, kalau dia masih ngeyel, masih juga lari dari pengakuan Yesus, tendang jauh-jauh dia dari sini. Siap. Nggak ada orang Islam yang Anda ingin bodoh-bodohi di sini dengan ilmu gereja Anda itu. Bawa ke gereja, bawa ke mimbar gereja, nggak cocok. Di hadapan orang-orang sehat akal nggak cocok. Saya katakan kepada saudara, Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup kekal, wajib hukumnya mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Dah selesai.
Oke. Nah, coba Anda narasi keluar daripada itu, saya minta Anda dikeluarkan dari kowal ini. Anda menyesatkan. Ntar dulu. Aku ada yang mau kukatakan. Ya, silakan. Oke. Ntar dulu 70. Saya kasih tahu terlebih dahulu Bang Zuma, saya tidak ada gereja ya, biar dapat dipahami ya. Makanya Anda makin sesat berarti. Nah, inilah nggak sportif lagi. Loh, Anda Jadi- tidak ada gereja. Lah, jadi yang mengajarin Anda doktrin itu apa? Siapa Udah, yang saya ngajarin nggak doktrin itu? saya nggak mau gini Bang Zuma, saut-sautan. Jadi saya mau pelan-pelan, satu-satu bicara gitu Bang Zuma. Oke? Sekarang gini, pertanyaan Bang Juma yang lu mau jawab apa? Saya akan jawab. Bang Zuma saya kasih kesempatan juga Apa ngobrol itu panjang. pertanyaannya yang Anda mau jawab? Apa itu? Yang dia pertanyakan, Yesus Kristus itu Anda bilang Tuhan di dalam daging anak manusia? Belum. Bukan Saya belum- bukan itu. Yohanes 17:3, Yesus itu Posisi Tuhan atau Yesus. utusan Tuhan? Ya, Tapi posisinya. Bang Zuma mengatakan hal itu juga kepada saya. Itu aja yang terakhir aja, Yohanes 17:3, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan, itu aja. Kalau ngeyel turun aja, silakan. Ya lebih baik diturunkan kalau nggak bisa dijelaskan. Oke, kalau gitu biar aku dulu bicara sama Bang Haji ini sebelum diturunkan. Ya, silakan coba 70. Nah, gini, tadi saya mendengar dari perkataan Bang Haji terkait ayat yang roh Tuhan ada padaku ya. Nah, di situ Bang Haji mengatakan kalau sebagian dari objek Tuhan itu berada di dalam diri Yesus, artinya otomatis Yesus itu Tuhan. Nah, ini terkait kata roh nanti biar Bang Billy yang jelaskan, aku juga nggak ngerti ya. Tetapi ada perkataan Yesus ini yang paralel persis dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Yesaya 61 ayat 1 ya. Nah, itu Nabi Yesaya yang berkata, roh Tuhan ada pada aku, oleh sebab itu dia yang bla bla bla. Nah, coba kita gunakan standar yang sama antara Yesus dengan Nabi Yesaya. Dengan pemahaman Bang Haji, apakah Nabi Yesaya itu menjadi Tuhan juga dengan mengatakan roh Tuhan ada padaku? Bapak, Yesus Kristus genaplah nas ini yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Saya ngulang-ulang lagi menjelaskannya, Pak. Iya, itu perkataannya Yesaya, roh Tuhan ada padaku. Iya, dia sedang menggenapi apa yang dikatakan Yesaya, menubuatkan tentang dia. Bukan loh, roh Tuhan ada padaku, kunya itu Yesaya. Tidak, Pak. Kenapa Yesus mengatakan? Oke, kalau Genaplah. gitu berhubung karena ini kitabnya Bang Billy ya, aku hanya mengutip. Ya, lebih baik kita serahkan kepada Bang Billy sebenarnya. Tapi pemahamanku seperti itu ya, kunya itu Yesaya. Iya, jadi siapa mau kita ikutin, Pak? Yesus mengatakan saat ini genaplah nas ini pada waktu aku membicarakannya, menyatakannya. Marahlah orang-orang Yahudi sama orang-orang Farisi itu, mau dibuang Yesus ke jurang. Siapa lagi mau kita pegang? Oke, berarti perkataannya saya ini adalah nubuatan untuk Yesus begitu. Iya kan Yesus yang menggenapinya, Pak. Kan dia yang ngomong Oke. sendiri. Sekarang ini poin kedua, Bang. Tadi saya mendengar Yesus itu di surga itu sebagai apa? Nah, dari Bang Zuma sendiri udah jelas kan, manusia banyak Bang Zuma dan Bang Sugi ini mengutip data kalau Yesus di surga itu sebagai manusia. Bahkan banyak orang itu tadi menyampaikan datanya. Gini aja. Langsung ke tepinya Bang Juma. Menurut Anda berdua, Yohanes 17:3 itu, Yesus itu utusan Tuhan atau dia Tuhan? 70 dulu. Ya, kalau aku udah jelas lah. Apa kata Yesus di situ? Sebagai apa? Utusan, ya udah. Oke, thank you. Kalau Haji, silakan. Tahu arti pengutusan? Kenapa itu yang lu bahas? Lu jawab dulu, kucluk. Aduh. Inilah aku bilang penyesat dari gereja mana lagi ini. Saya nggak gini, Bang. Kalau saya nanti mengatakan di dalam Yesus Quran di situ mau dikenal sebagai Gini, Bang. utusan Gini, atau Bang, sebagai Bang. pragawati? Jawab. Gini dulu Banyak Bang Zuma. kali ceritanya saudaraku ini. Bagaimana kalau saya bilang Quran surah 8 ayat 12? Pasti kalian akan menceritakan pelan-pelan kepada saya. Lah,
Betul Ini nggak? kata utusan, mengenal Yesus sebagai utusan itu Anda mau pelan-pelan kayak mana lagi? Nah, itu juga Yang, Quran Quran yang surat 8 ayat mengenal diri 12. Yesus itu siapa? Yang lebih mengenal diri Yesus itu Anda atau Yesus? Yesus kan? Nah, Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ente lain. Ente ki siapa? Loh kok Anda menjelaskan orang lebih daripada orang itu sendiri? Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang Yesus katakan adalah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nanti kamu akan dihakimi. Siapa yang mengajarkan kamu itu, aku ini adalah Tuhan? Sementara aku mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Apa jawaban saudara? Kamu salah Yesus. Kamu itu bukan cuma utusan. Kamu itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus tanya lagi, kata siapa? Ya kata aku. Lu siapa? Ya aku ini, Kristen tampang gereja. Mana sih lu? Cobalah bicara itu harus berdasarkan apa yang ada di dalil. Jangan dipelintir dalil Kasih kitab dulu Anda kesempatan sendiri. saya Ini berbicara, kesempatan Bang. saya dulu. Nanti Oh, Anda. iya. Oke. Yesus Baik, mengatakan Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian hanya seorang saudara saya Haji. Ente siapa? Murid Yesus kagak. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua nih, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi dia adalah utusan Bapa. Oke. Udah Bang Juma. Ya, kesaksian Anda sesuai enggak dengan kesaksian Yesus? Mari kita dengarkan. Silakan. Yesus anak manusia diutus. Ada roh Tuhan di dalamnya. Memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Itu pengutusannya yang Yesus lakukan. Sewaktu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Yesus anak manusia memberitakan 2000 tahun yang lalu, dia berbicara, aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Roh Tuhan ada padaku. Itu semua kesatuan Bang Zuma. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan Bang Zuma percaya kepada Tuhan satu-satunya, Bang Zuma harus percaya yang apa Yesus katakan. Karena apa? Karena dia yang diutus memberitakan tentang sorga. Tidak ada satu manusia pun yang memberitakan tentang sorga, termasuk Musa, termasuk daripada Nabi Muhammad. Tidak ada Bang Zuma. Hanya dialah sosok yang diutus dari sorga supaya jangan keliru manusia mendapatkan pemberitaan tentang kerajaan sorga. Begitu arti pengutusan Bang Zuma. Maka harus percaya dulu Bang Zuma dengan Yesus Kristus yang dia beritakan, yang kata Bang Zuma dia diutus. Percaya harus sama dia. Maka Bang Zuma akan mendapatkan hidup kekal dan percaya kepada Tuhan satu-satunya yang Maha Kuasa. Benar itu. Nah, Yesus menurut Anda percaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Balik-balik Bang Zuma, saya barusan jelas. Balik, Bang. balik. Bang Zuma, jadi singkatnya begini. Singkatnya gimana? Singkatnya begini yang dimaksud Bang Haji. Kalau pengutusan di manusia itu kan pengutusan dari dunia ke dunia. Nah, sementara yang disimpulkan Bang Haji, utusan dari surga ke dunia. Begitu Bang Haji? Ya, rohnya. Nah, gitu kira-kira. Iya, berarti utusan Tuhan itu Tuhan, gitu. Rohnya. Rohnya. Tahukah itu Roma? Rohnya. Yohanes 3 nomor 34. Semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, pada dirinya terdapat rohnya Elohim. Apa sih? Musa, kepenuhan roh Elohim. Apa lagi? Nabi-nabi sih. Itu kepenuhan roh Elohim itu semua.
Kalau mereka kepenuhan dari roh Tuhan, Bang Zuma, nabi-nabi di masa lalu, mereka itu semua jatuh ke dalam dosa. Musa membunuh seorang Mesir. Nabi-nabi banyak sekali jatuh. Dan kenapa Yesus anak manusia turun? Katakanlah dengan istilahnya di Alkitab ataupun Bang Zuma, diutus. Rohnya diutus ke dalam daging anak manusia untuk memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Sudah Ya. ditahu, kalau itu udah ditahu. Dia kan utusan, makanya dia mengajarkan itu semua. Udah, itu udah tamat. Saya tadi sudah mengatakan, semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Apalagi? Seorang utusan, layakkah dia mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Layak, kenapa tidak? Kenapa Yesus? Berarti Bang Zuma, berarti bahwasannya Tuhan yang dimaksud Yesus itu dalam Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Tuhan adalah itulah rohnya di dalam tubuh anak manusia tadi. Maaf Bang Zuma ya, maaf kita yang ada di sini ya. Saya dari tadi udah katakan di awal, di dalam Al-Isra tadi itu, maaf ya, orang abang ini pemahaman ruh itu, aduh, nggak dikasih Bang. Ya, ente dikasih nggak pemahaman tentang roh? Saya pengikut Kristus Yesus Saya Bang. tanya, saudara dikasih nggak pemahaman?